Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqo wal khatimi lima syabaqo nasiril haqi bil haqi wal hadi illa siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo qadrihi wa miqdarihil azim. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, selamat malam. Jadi ceritanya jadul, tapi Aki juga cerita tentang Quick Win, kan itu modern. Ya, makanya ada yang bertanya ke Aki itu dari masa ke masa. Begini, materi bisa berkembang, teknologi bisa maju, tapi pakem itu banyak yang dulu. Karena pakem yang buat sekarang itu baru nanti akan diakui di masa yang akan datang. Nah, kalau cerita sejarah-sejarah yang lalu, apa sih yang belum dilaksanakan di Republik ini? Terutama lah Aki saja yang hafal sejak mulai Pelita 1 zamannya Pak Harto tahun 69, karena 68 Aki sudah jadi juru tulis desa. Jadi hafal program-program itu, hampir semuanya tidak ada. Hanya yang biasanya itu adalah amatiran, yang biasanya jadul menjadi modern dan lain sebagainya. Caranya. Makanya kalau Pak Dedi mengembalikan kepada pakem-pakem dulu, ya tidak salah. Kurucileuh kentel pejit, ya, adean ku kuda berem, apa yang disebut pancawaluya, apa yang disebut dengan ulas naon kajian sohor, kajian tekor asal kasohor, itu sebetulnya pakem-pakem yang tidak akan hilang sampai kapanpun. Oleh karena itu, Quick Win juga kita lihat masa yang lalu, ya, masa yang lalunya apa yang sudah dilakukan, pasti ada keberhasilan, ada kegagalan. Nah, orang yang bijak itu mengatakan bahwa sejarah itu bukan hanya catatan masa lalu, tapi guru untuk masa yang akan datang. Ini yang bijak. Jadi sekali lagi, sejarah itu bukan hanya sekedar catatan masa lalu, tapi adalah guru untuk masa yang akan datang. Kita kan berguru, ya. Kejadian-kejadian negara dari mulai kita dijajah sampai kita merdeka sampai ketika reformasi, kan itu sejarah. Dan belum tentu yang dulu itu jelek. Ketika kemarin Aki lihat Pak Mahfud MD ya, bahasa waktu ribut-ribut soal Soeharto jadi pahlawan, dia bilang dulu itu yang korupsi itu hanya Golkar. Sekarang itu semua korupsi. Berarti apa? Berarti kemunduran, ya, dari segi kejelekan. Karena Allah itu akan terus menguji kita. Baik, buruk, begitulah, ya. Mungkin Aki Rukman juga satu saat baik, satu saat buruk, begitu. Nah, dari Quick Win ini banyak sejarah-sejarah yang sudah dilakukan. Kita contohkan sajalah genting. Gerakan orang tua asuh stunting. Kalau disebut gerakan mungkin tidak sampai pada tahun 79. Tapi kalau kita melaksanakan UPGK, usaha peningkatan gizi keluarga, itu adalah usaha stunting, ya. Jadi kurang gizi dulu mah. Makanya Aki bikin kalimatnya adalah Tisubang ka Kalijati ngalangkungan Rawalele. Rawalele itu dekat rumahnya Pak Dedi Mulyadi, ya. Tisubang ka Kalijati ngalangkungan Rawalele. Budak begang kurang gizi geus gede teu bisa gawe. Itu stunting, ya. Jadi banyaklah. Mereka di mana? Di pos penimbangan. Enggak ada, tapi saluran ke pos yang lengkap, karena pos penimbangan sederhana itu dilaksanakan oleh BKKBN yang berikutnya. Kemudian di Posyandu itu sudah mulai. Bagaimana Bapak angkat Posyandu itu yang disebut dengan gerakan orang tua asuh stunting. Dan terutama di mana di Orde Baru itu banyak sekali itu gerakan-gerakan itu. Ada GN Otak, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Ada yang disebut Yayasan Amal Bakti Pancasila. Itu kan
uang-uang dari pegawai negeri yang dipotong dibuat masjid di seluruh Indonesia. Itu gerakan-gerakan seperti itu kan berhasil. Nah sekarang stunting banyak ya, terutama di Kahapia. Dulu ada Kahapia, kelangsungan hidup, perkembangan dan anak gitu ya, Kahapia itu. Nah, itulah yang disebut dengan pengembangan pengurusan kepada anak, stunting. Ya itu ya, dan UNICEF tidak memberikan sepenuhnya materi, tidak memberikan gizi, tidak susu, itu hanya sekedar saja. Tapi bagaimana dia memberikan pendidikan, pemberdayaan masyarakat. Aki ikut di situ. Jadi sampai mencari orang tua asuh posyandu itu untuk mengurus anak stunting itu ke rumah makan. Salah satu yang paling fenomenal itu rumah makan Gala yang ada di Sembung ya, jalan dari Subang ke Pegadaian. Itu sampai dia membantu segala macam karena tidak ada yang hadir. Tidak, dia di belakangnya posyandu tapi hare-hare saja karena para kader tidak menyebutkan, tidak menjelaskan kepada rumah itu adalah adanya stunting, kurang gizi. Tapi setelah ngerti, dia itu tiap bulan nimel, daging ayam, tahu tempe dikirim ke posyandu. Jangankan anak yang stunting, bidannya aja, jangan kadernya dan PLKB-nya juga dikasih. Nah itu pola-pola seperti itu ya. Sehingga juaranya Aki masih ingat ya, itu juara-juara pemberdayaan masyarakatnya itu adalah Bidan Erna dari Sukabumi, Bidan Ros dari Subang, itu tahun-tahun 98. Kesininya stunting, gerakan orang tua asuh stunting ini sudah masif. Yang sekarang aja lah, dari tahun 2018. Pertama ada GoFood dari Gubernur Ridwan Kamil yang dikelola oleh PKK Ibu Doksis ya, Ibu Doksis yang sekarang jadi kepala DP3 AKB. Itu roadmap-nya kesehatan itu sampai mengurus, itu kan sudah mulai, hanya itu bersifat dari pemerintah. Kemudian setelah ada gerakan stunting, nah di sini macam-macam karena penggerakannya oleh pemerintah. Pertama siapa? Di tingkat kecamatan aja itu kan siapa camatnya yang itu yang di Ice itu, Masjid Ice itu geprak stunting, gerakan serempak tentang stunting. Subang Ciamis geprak stunting manis, Tos Garut, kemudian di Kuburaya di Kalimantan Barat itu mulai dari membeli USG, jadi begitu hamil di USG, oh ini anak itu kurang gizi dan sebagainya, itu minta kepada semua untuk menjadi alat stunting ya, orang tua asuh stunting. Aki pergi ke Kupang. Di sana dengan Bu Tati, Aki menghadap ke Pak Bupatinya, di sana stunting itu sudah langsung dibagi kepada ASN. Ya, jadi sudah banyak ya. Belum lagi di Tasik itu yang disebut BADS masih Kartini ya, kepalanya itu yang Kartini itu, Nunung Kartini itu mengadakan kerjasama dengan BADS. Itu 1.721 anak stunting yang tercatat sekota Tasik, semuanya diberi telur oleh Badan Amil Zakat Kota Tasik. Satu hari satu selama 90 hari. Itu tonan itu. Nah itu juga adalah bentuk-bentuk. Hanya saja sekarang yang dimaksud katanya adalah geprak stunting sekarang, kata Pak Pajar dari dulu Kaper Jabar kan, sekarang pindah balik lagi ke sana ke Bangka Belitung. Ini ingin tuntas. Kalau kemarin misalnya bantuan misalnya Promina yang ada di mana di Padalarang itu, susu itu, kan itu ke posyandu itu. Jadi banyak contoh-contoh kita ya. Nah sekarang itu ingin langsung pada penanganan orang per orang yang kemudian sampai tuntas. Nah ini yang Aki suka tanyakan, mana gerakannya? Karena kalau pos KB Desa Bandung Barat itu ada 165 desa, dapat 1 bulan 1 saja menjadi peta genting orang tua asuh stunting, berarti ada 165 pendonor.
165 bapak asuh begitu. Nah ini sebetulnya kita langkah-langkah yang seperti ini. Tapi sudah bagus diantaranya kawan-kawan dari TPD Cipongkor ya, petugas KB Cipongkor itu katanya dia mengajak kepada dokter setempat, kepada siapa lagi, kepada pegawai-pegawai di situ, dan dianya juga nyontoin menjadi orang tua asuh stunting. Apakah sampai tuntas atau tidak, ini juga menjadi pikiran kita. Nah oleh karena itu maka itu bagus, tapi kita katakanlah kalau dari operasional gerakan kita belum berhasil. Kalau hanya dulu diri kita memang bagus. Misalnya sekarang kalau 2 anak itu contohin sama diri sendiri itu sudah bagus, tapi orang lain kan bisa nanya. Makanya Aki kan suka cerita tentang apa hakikatnya. Misalnya NKKBS, N-nya itu adalah norma. Banyak orang ber-KB tapi anaknya tetap 4, anaknya tetap 5, hanya sifatnya penjarangan. Jadi belum memiliki norma keluarga kecil. Dia tidak ber-KB. Tapi dengan segala usaha, maksudnya tidak ber-KB modern, tapi dengan salah usaha dia tetap anaknya 2 atau 3. Itulah kira-kira seperti itu ya. Jadi bahwa quick win ini sudah banyak contohnya. Nanti kita cerita banyak ya. Jadi jangan dianggap baru. Kembali lagi Aki yang kedua, pelajarilah. Karena Aki berangkat kemana-mana nanya sudah dapat berapa orang tua asuh stunting. Kan ini gerakan. Dari semua itu baru satu yang Aki ceritakan kembali ya di Cimahi, yaitu salah seorang pegawai BKKBN yang mendapatkan donaturnya itu atau orang tua asuh stuntingnya itu adalah uaknya sendiri. Itu benar sampai tuntas. Aki mau percaya karena tidak usah harus dicari ke sana. Orang menjelaskan secara rinci itu bisa diterka. Ini omongan bohong atau ini omongan benar. Jadi sekali lagi, mari sejarah itu bukan hanya sekedar cerita lama, tapi adalah pelajaran untuk masa yang akan datang. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.